Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno dan beserta Bapak Wakilnya yang tidak hadir. Sehat Pak Ustadz Soleh, sehat Pak Mas Kuri? Oh, lagi flu. Mudah-mudahan yang kurang sehat Pak Hasan ya, Bang Hasan, Pak Hasanuddin, Pak Ustadz Muhammad Soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sehatkan. Yang saya cintai ayah saya sendiri Bapak Abbas, dan yang saya cintai karena Allah Bapak-bapak semua jamaah Masjid Ar-Rahman, terkhusus Majelis Ta'lim Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini berkumpul dalam rangka mengikuti petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang mutlak benarnya, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk Nabi? Petunjuk Nabi itu berupa apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang biasa kita sebut itu adalah hadis qauliyah. Contohnya kalau dalam hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu contoh hadis qauliyah. Ya. Terus ada apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan, atau yang biasa disebut itu adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah, apa-apa yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Contohnya kalau dalam hadis itu ada kata-kata kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah itu hadis fi'liyah. Dan kita pun mengikuti petunjuk apa-apa yang disukai oleh Nabi, apa-apa yang di-like oleh Nabi, apa-apa yang disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perilaku para sahabatnya. Disebut juga dengan hadis takririyah. Hadis takririyah. Ya. Dan kesemuanya itu hadis fi'liyah, hadis qauliyah, dan juga hadis takririyah ada dalam kitab yang akan kita kaji ini, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan malam ini kita akan mengkaji mengenai babul masajidi, bab mengenai masjid
masjid. Nah, di terjemahannya masjid-masjid, bab mengenai masjid-masjid. Dua kali ya, masjid-masjid. Nah, ya. Di terjemahan lain disebut bab masjid aja. Tapi yang betul adalah babul masajidi, itu jamak. Ya, bahasa Sundanya bentuknya itu plural, jamak, lebih daripada 3. Bentuk mufradnya atau asal katanya itu adalah dari kata masjidun. Masjidun. Dari kata sajada. Kalau yang seneng tasrif atau ilmu sorof, sajada yasjidu sajdan, fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Usjud la tasjud. Masjidun, masjidun, misjadun. Nah itu. Kalau ada kata masjidun bisa diartikan itu adalah tempat sujud. Selain tempat sujud, waktu sujud atau waktu dilaksanakannya sujud. Karena di ilmu sorof yang ngejelimet itu masjidun bisa 2 makna, bisa menunjukkan tempat untuk sujud, masjid, bisa menunjukkan waktu sujud. Itu kan? Ada kan? Masjidun, misjadun. Kalau misjadunnya itu adalah alat untuk sujud. Ya, alat untuk sujud adalah 7 anggota badan. Ya, itu. Masjidun. Kalau kalau secara etimologi itu secara bahasa keseharian, masjidun itu artinya adalah ya tadi tempat sujud. Gak harus berupa bangunan. Ya kan ada Nabi SAW diberikan 5 keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, dan 5 hal ini belum pernah diberikan kepada nabi selain daripada Nabi SAW. Salah satunya itu waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan al-ard, dan dijadikan tanah untukku boleh dipakai tempat sujud, dan boleh juga dipakai alat bersuci, yaitu tayamum. Nah itu secara lugoh atau secara bahasa. Di mana aja, nggak harus berbentuk bangunan, nggak harus ada kubahnya. Di tengah lapang pun bisa kita sebut itu adalah masjid kalau memang dipakai sholat. Itu tempat untuk sujud. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Masjidnya itu, tempat sujudnya itu, atau tempat untuk sholatnya itu harus tempat yang khusus, kayak mihrab gitu, tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah. Gak boleh di mana aja. Kalau Nabi SAW, keutamaan Nabi SAW di mana saja boleh dijadikan tempat sujud, atau boleh kita sholat di mana saja kecuali di 7 tempat. Nah, yang 7 tempat ini kan pernah kita bahas kemarin. 7 tempat ya, selain daripada 7 tempat itu kita boleh di mana aja sholat. Nah itu secara bahasa. Kalau secara istilah fikih, terutama istilah fikih Imam Syafi'i, masjid itu adalah sebuah bangunan yang didirikan di atas sebuah tanah dan diniatkan untuk wakaf, diperuntukkan untuk ibadah. Nah itu masjid secara istilah. Harus ada tanahnya, harus ada bangunannya, harus ada niat diwakafkan, dan peruntukannya peruntukan untuk ibadah. Nah itu masjid secara istilah. Adapun sekarang ini menurut ulama, menurut mayoritas ulama, bahwa umat Islam pasti berjaya apabila fungsi masjid itu ada
Jadi fungsi masjid dikembalikan lagi, tidak hanya untuk sholat. Kan kita pernah belajar ya, fungsi masjid itu kira-kira ada 4 atau 5 gitu. Apa tuh? Yang pertama fungsi masjid itu adalah untuk ibadah mahdhah. Seperti sholat 5 waktu, itu kan? Semua orang ada di dalamnya. Pak RT ada di masjid, ya kan? Supir ada di masjid. Apalagi? Ahli sipil ada di masjid, kan gitu. Ya. Semua posisi, orang-orang penting kah, orang enggak penting kah, ada semuanya di masjid. Dan itu sama rata. Yang membedakan adalah takwanya, kan gitu. Kemarin kan kata Pak Muhammadun, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kayak gimana orang takwa itu? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la yanduru ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kalian dan tidak melihat apa yang kalian punya. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kalian itu dari hatinya. Enggak pernah dengki, enggak pernah sombong, enggak pernah benci kepada orang lain, hatinya itu lurus. Selalu husnudon kepada orang lain, sifatnya memaafkan. Nah itu qalbun salim namanya, berakhlak mulia. Terus Allah Subhanahu wa taala melihat kita selain daripada hati kita adalah amal. Amalnya karena siapa? Karena Allah atau bukan? Nah ini kan klop antara hati dan amal. Nah itu. Kemudian fungsi masjid yang kedua adalah sebagai tempat atau sarana belajar mengajar yang paling efektif. Ya, kita tahu ulama-ulama besar dulu dihasilkan dari masjid. Pertama pada zaman Nabi SAW banyak ulama setelah Nabi SAW wafat. Ada Abdullah bin Mas'ud kan gitu. Ada Mu'adz bin Jabal. Selain daripada Khulafaur Rasyidin ya. Ada siapa lagi? Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Itu hasil-hasil tempaan masjid semua itu. Dan kesininya ulama-ulama yang sekarang itu kan pasti itu dididiknya pertama kali di masjid. Kan kita pun pertama kali bisa belajar atau baca Al-Quran itu di mana? Di masjid kan? Iqra pertama kali kita bisa baca alif ba ta itu di masjid. Jadi masjid itu adalah tempat atau sarana belajar mengajar yang paling efektif. Itu fungsi masjid yang kedua. Kalau Islam mau jaya kembali, maka harus dihidupkan lagi fungsi-fungsi itu. Itu baru yang kedua. Yang ketiga sekarang fungsi masjid adalah untuk membikin strategi supaya umat ini bersatu seperti apa caranya, strategi supaya umat ini paling maju di antara umat-umat yang lain gimana caranya. Itu di masjid ternyata. Membicarakan masalah politik itu justru dari masjid. Karena yang keluar hasil dari pembicaraan politik di masjid itu pasti hasilnya baik. Benar gak? Gak ada yang gak baik. Di masjid kita keluarnya. Ya, nah itu. Jadi politik dulu Nabi SAW bagaimana strategi perang, bagaimana cara membangun Madinah yang baik, kota yang baik, itu dari masjid mulainya. Bahkan kita sering melihat atau mendengar ustadz-ustadz yang biasa ceramah masalah politik, itu ternyata latihan perang itu di masjid. Latihan perang di masjid, Pak. Bukan di pelataran masjid, di masjidnya latihan perang. Latihan perangnya di masjid. Gulat di masjid, bayangin. Kalau memang ada manfaatnya untuk agama, silakan masjid dipakai. Sampai seperti itunya. Itu fungsi masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang fungsi masjid. Yang paling utama, yang hampir-hampir semua masjid itu mengabaikannya. Apa itu?
masjid itu harus dijadikan sebagai apa? Baitul mal, tempat duit. Iya, benar. Karakter-karakter pengusaha muslim itu munculnya dari masjid ternyata. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dari masjid semua itu. Benar gak? Nah itu. Jadi pembangunan sumber daya keuangan, sumber daya modal itu justru berangkatnya dari masjid, titiknya itu dari masjid. Ya. Jadi zakat, infak, sedekah, itu kan kalau dikumpulin, kalau memang masyarakatnya percaya kepada masjid, justru itu terkumpulnya di masjid. Ya karena sekarang kurang kepercayaan masyarakat terhadap masjid gitu kan. Ya. Jadi ini terabaikan gitu. Justru lembaga-lembaga yang lain yang menguasainya. Bahkan lembaga-lembaga non Islam kayak perbankan. Harusnya bank yang paling aman itu adalah di masjid. Sekarang tugas kita gimana caranya mendidik orang-orang yang kredibel yang mengurus dana umat itu. Kan gitu. Nah, kalau 4 fungsi masjid ini dijalankan, dihidupkan kembali, itu Islam itu nomor wahid lagi lah. Nah itu fungsi masjid kira-kira yang keempat yang harus kita, ya terutama DKM nih, gimana caranya supaya kita bisa menghidupkan lagi 4 fungsi itu. Nah itu, sebelum kita masuk ke hadis yang pertama dari bab masjid ini, ada yang perlu saya sampaikan dari bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya itu mengenai babul hassi alal khusyu'i fis shalah. Bab mengenai anjuran khusyuk dalam sholat. Ini pengen saya sampaikan, cuma dari kemarin lupa. Ini nih, ini cara khusyuk paling mudah. Cara khusyuk paling mudah. Mau tahu nggak Bapak? Kayak kurang semangat ini. Cara khusyuk paling mudah Pak. Ini kalau ngamalin satu hadis ini, kita insya Allah bisa khusyuk lah. Trik supaya bisa khusyuk. Ada satu hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya nggak ada di sini, nggak ada. Ada di Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya nomor 3. Ya, diat keneh masih ya nomor 3. At-Tirmidzi nomor 3. Dari Ali bin Abi Thalib. Ya, khusyuk itu kan memang dambaan kita. Ya Pak ya, benar nggak? Keinginan kita. Kalau kita udah bisa khusyuk dalam sholat, nagih Pak, ditungguin itu Isya. Benar gak? Kita kalau udah sholat maghrib, terus ba'diyah maghrib, itu ditungguin Isya. Karena udah dapet nih enaknya sholat ketika kita sholat maghrib. Udah dapet gitu. Udah beres sholat Isya, ba'diyah, ditungguin tuh tahajud. Udah beres tahajud, ditungguin itu subuh. Kayak gitu. Kalau orang udah kecantol hatinya dalam sholat, kalau bisa khusyuk dalam sholat sampai seperti itu. Dan kita pun mungkin pernah merasakan seperti itu Pak. Ada momen-momen seperti itu, cuman 10 tahun sekali kayaknya. Nah itu, ini ada perkataan dari Buya siapa? Dari Buya Hamka. Ini perkataannya bagus. Ini perkataannya bagus dari Buya Hamka. Jadi khusyuk itu memang susah. Ya, selevel Buya Hamka aja sampai bilang seperti itu. Quraisy Syihab pun sampai bilang seperti itu. Khusyuk itu memang susah. Jadi khusyuk itu ibarat kalau kita cari frekuensi radio. Kalau dulu kan radio diputar ya, putar gitu sampai ketemu, sampai ada apanya tuh, kresek gelombangnya gitu kan, sampai pas itu dipas-pasin. Kalau udah pas, tek, suaranya jelas, jernih, terdengarnya pun enak. Nah khusyuk itu seperti itu Pak, saking susahnya kita kliknya gitu. Di pertama kali kita Allahu Akbar mungkin belum khusyuk. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah. Itu kita berusaha untuk khusyuk. Belum juga nemu gitu kan. Sampai Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Belum nemu juga.
Sampai surat kita baca. Mungkin khusyuk kita itu ketemu ketika ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, teng gitu kan. Ada rasa hati itu enak gitu, tenang. Nah gitu. Jadi wajar kalau kita enggak khusyuk, karena kan kemarin udah dibahas kan. Jadi apa khusyuk kita dalam sholat itu mungkin 10%, mungkin 6%, mungkin sekian persen. Nah itu. Karena memang seperti itu. Harus diusahakan dulu sebelumnya. Diupayakan dulu. Karena paling nikmat ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa khusyuk. Ini ada. Hadisnya pendek nih. Tadi di mana hadisnya? At-Tirmidzi nomor 3. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Miftahus sholati at-tuhuru." Pembuka sholat itu adalah bersuci. Kita kesampingkan dulu itu. Nah ini pentingnya. Wa tahrimuha at-takbiru. Dan yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Wa tahliluha at-taslimu. Yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Maksudnya apa tuh hadis? Maksudnya apa kira-kira hadis? Ketangkep nggak kira-kira? Hah? Ya? Apa tadi hadisnya? Yang mengharamkan sholat itu adalah takbir. Wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Nah ini. Sesuatu di luar sholat, pikiran-pikiran di luar sholat itu haram. Termasuk mikirin kerjaan ketika sholat, mikirin apa lagi? Mikirin rumah ketika sholat, mikirin hutang ketika sholat, mikirin apa lagi? Itu haram ketika sholat. Pikiran seperti itu haram ketika sholat. Karena yang mengharamkan hal-hal yang seperti itu adalah ketika pertama kali kita takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, semuanya haram. Kecuali apa yang kita baca dalam sholat itu. Kecuali apa yang kita gerakan dalam sholat itu. Selain daripada itu haram. Ya. Kalau ada kepikiran misalkan hal-hal yang lain ketika sholat, haram. Yang harus saya lakukan adalah baca Al-Fatihah. Ketika sujud ada kepikiran hal yang lain, haram pikiran itu. Yang harus saya lakukan adalah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud. Nah kayak gitu. Ya, kalau pikiran kita traveling ketika sholat, balikin lagi. Itu haram. Yang harus saya kerjakan adalah ini. Nah itu. Luar biasa hadis itu, Pak. Kalau mau khusyuk seperti itu. Untuk level kita ya. Untuk level kita kalau mau khusyuk seperti itu. Nanti coba praktekin kalau sholat isya. Allahu Akbar gitu kan. Ada pikiran yang lain. Pasti kan gitu gangguannya. Balikin lagi ke sholat. Ketika baca Al-Fatihah, yang harus saya lakukan adalah baca Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah waladhdallin, kepikiran lagi yang lain, balikin lagi ke sholat. Nah kayak gitu. Karena sesuatu selain daripada itu haram. Setelah salam baru boleh. Kan gitu. Wa tahliluha at-taslimu. Yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Ketika salam silakan mau ngapain aja. Nah itu. Keren ya hadis itu ya. Coba praktekin, Pak. Baik. Kita baca hadis yang pertama dari Babul Masajidi. Bab mengenai masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
bibina'il masajidi fid duwari, supaya membangun masjid-masjid di perkampungan. Wa antunaddopa wa tutayyaba, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan wewangian. Jadi masjid itu harus wangi, jangan bau kambing, harus harum dan harus dibersihkan. Model kita inilah, alhamdulillah masjid kita nggak ada satupun korek kuping di sini kan, nggak ada. Nah berarti kan masjid kita udah bersih. Ya, muttafaqun enggak, rawahu Ahmad, ngarang aja. Rawahu Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad, wa Abu Dawud at-Tirmidzi, wa sahahahu irsalahu, dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa di sini mursal. Nah kita, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya membangun masjid di setiap kampung. Ya sudah terlaksana kan sekarang. Di RT 11 ada Ar-Rahman, ke bawah sedikit ada Al-Amin, itu ngetan sedikit ada Nur Nikmah, sebelah ini ada Al-Ikhlas. Kalau dulu Pak, dulu masjid itu satu, tapi jamaah yang mendekati masjid, sampai mereka berkilo-kilometer supaya bisa berjamaah sama Nabi. Ada yang 10 kilo Pak, bayangin 2 jam itu di perjalanan, ya, supaya bisa berjamaah dengan masjid. Jadi jemaahnya yang mendekati masjid. Kalau sekarang masjid ya, yang mendekati jamaah. Alasan apa lagi sekarang? Alasan apa lagi? Toa udah di depan muka gitu kan. Masih gak mau ke masjid juga. Ya, artinya hidup kita, kehidupan kita, dimanapun kita, termasuk kita di Jakarta ini, hidup kita dikelilingin masjid. Ada alasan supaya tidak ke masjid, ada. Apa alasan? Ya, salat berjamaah pun nggak sampai 10 menit, ya paling lama 15 menit. Nah itu, ya Nabi SAW memerintahkan supaya membangun masjid di setiap kampung. Cuma kita kan beda-beda. Yang kecilan dikit namanya musola, lebih kecil dari musola namanya langgar, lebih kecil lagi dari langgar namanya surau. Apalagi bahasanya. Yang lebih gede dari masjid ada masjid jami. Lebih gede lagi dari masjid jami namanya masjid raya. Ada masjid agung. Nah, itu saya nggak tahu tuh spesifikasinya sampai namanya seperti itu. Itu dari mana? Ya. Ya artinya kalau bangunan memang diniatkan untuk dijadikan tempat ibadah, itu semuanya namanya masjid. Apapun istilah di kita, mau musola, mau langgar, mau surau, tetap itu namanya masjid. Kalau masuk ke dalamnya, ini kan musola, ngapain saya harus sholat tahiyatul masjid? Ini kan musola, nggak ada hadisnya. Barang siapa yang masuk ke musola, maka sholatlah 2 rakaat, kan nggak ada. Itu sama aja, cuma beda istilah kita. Mau surau, mau langgar, yang penting itu diniatkan untuk tempat ibadah, itu namanya masjid. Itu. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada di sebuah ruangan rumah kita dan itu diniatkan sebagai masjid, masjid keluarga, musola keluarga, itu pun kalau kita masuk ke dalamnya harus melakukan sholat tahiyatul masjid. Sampai seperti itu. Selain Nabi, setelah membangun masjid, Nabi SAW memerintahkan masjid itu dirawat sampai diberikan pengharum ruangan. Pengharum ruangan itu yang memang natural. Jadi semua orang kalau menciumnya itu wangi. Kan ada parfum itu yang menurut kita wangi, menurut orang lain enak kan gitu. Ada kan kayak gitu? Nah, kalau di masjid itu cobalah minyak pengharum ruangan atau
apa namanya itu? Pengharum ruangan lah ya. Itu parfum ya. Yang natural gitu, yang semua orang kalau menciumnya itu wah ya segar. Nah itu. Jangan terlalu menyengat. Ya. Ada kan yang pengharum ruangan ke muka gitu kan. Sampai keselak. Ada kan kayak gitu? Enggak, ini mah jauh. Itu. Jadi harus natural. Kalau dulu itu ada namanya apa istilahnya itu? Dupa. Bapak tahu dupa? Dupa yang panjang-panjang, yang di ini, itu ternyata pengharum ruangan. Dan memang umat Islam itu ribuan tahun yang lalu pakainya pakai itu. Apa sih namanya itu? Buhur, iya, buhur. Tapi kesini dipakai alat perdukunan itu. Kayak model apa tuh? Kalau kecium bau itu, aduh, ada setan katanya, apa namanya? Menyan. Itu ternyata dulu di kampung-kampung itu dipakai untuk di setiap musola atau masjid atau langgar supaya mengharumkan ruangan. Bukan untuk mengundang jin, dedemit. Nah itu pakai itu ternyata. Dan emang itu harum, wangi, enak, seger kan bangunnya gitu, nggak terlalu menyengat. Ya taruhnya di pojokan gitu kan. Itu. Selain itu masjid itu harus dirawat kebersihannya. Apabila ada kita yang menemukan satu sampah saja di masjid, itu bagusnya itu adalah diambil, masukin ke saku. Jangan nungguin petugas kebersihan, jangan ngandelin petugas kebersihan. Pokoknya ada sampah apa aja, ambil aja Pak. Itu pahalanya besar. Ada sampah aqua atau apa gitu kan. Ada plastik, kan suka ada plastik aqua nih, ini apa, sedotannya. Yang kecil itu, ambil aja Pak. Itu pahalanya jangan kira. Mungkin kita selamat dari situ. Ya. Nah itu, mengenai masjid. Kata Nabi SAW ada dalam hadis lain, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, nah itu garis bawahi karena Allahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk dia satu istana di surga. Luar biasa ya. Semampunya aja. Misalkan kita lewat, ada masjid yang lagi dibangun. Ada berapa nih duit, goceng, masukin aja udah. Ya, ingat hadis itu. Itu pasti ada lah. Paman kana mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun amal kita, kalau kita niatkan karena Allah, pasti ada ganjarannya nanti di akhirat. Mungkin nanti di akhirat itu gagang pintunya aja kita dapat, kan gak apa-apa. Ya. Itu. Ya, mengenai masjid. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjutkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jadi kita harus supaya nggak salah langkah. Terus yang kedua, dalam zikir juga ini mengenai tadi masalah ansor
Ya, baik. Terus lagi penggunaan ini apa itu? Allahumma firli terus Allahumma ajirna Binanar. bisalimin sama Allahumma ajirna minas salimin. Nah, tolong ini perbedaan itu diulas gitu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak banget, Pak. Yang pertama tadi apa? Oh, zikir. Zikir yang diwakilkan. Baik. Gini. Memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah sholat itu mendidik para sahabatnya supaya zikirnya itu sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi, ya kan? Karena Nabi di sini yang paling tahu kan, posisinya Nabi SAW yang paling tahu. Itu yang pertama. Itu dulu yang pertama. Kemudian kenapa harus ada perwakilan? Pada zaman Utsman bin Affan itu penyebaran umat Islam itu sudah banyak, tersebar itu. Banyak. Sehingga kita ketahui bahwa adzan Jumat itu sampai ada 2. Itu ceritanya. Ya, supaya memanggil. Yang pertama memanggil supaya kumpul padahal belum waktunya azan. Adzan yang kedua di waktunya. Saking sudah banyaknya orang yang mengikuti Islam, yang masuk Islam. Nah, dulu adalah namanya itu mukabbir ketika zaman Sayyidina Utsman. Mukabbir itu yang menyambung lidah imam, karena dulu nggak ada speaker. Ya, sekarang andai pun nggak ada mukabbir pun nggak jadi masalah karena sudah terwakili sama speaker, terjangkau suaranya kemana-mana, kedengeran sampai luar. Ya, nggak perlu ada mukabbir pun nggak jadi masalah. Kalau dulu ada mukabbir itu maksudnya misalkan imam mau ruku, Allahu Akbar, makmum yang sebelah belakang kan nggak kedengeran. Ada mukabbir yang kencang suaranya. Imam Allahu Akbar, mukabbir ikutan Allahu Akbar, sehingga yang belakang pun kedengeran. Ya. Bangun dari sujud, yaitu gunanya mukabbir. Nah, dari mukabbir inilah kita bisa mengambil kias bahwa untuk masalah sholat pun ada perwakilan mukabbir, penyambung lidah imam. Pun dalam zikir bersama di sini dalam salat pun boleh, apalagi dalam zikir yang sifatnya sunnah, boleh siapa saja. Clear ya? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Iya, ada dasar hukumnya, itu salah satunya. Bisa diterima ya? Bisa. Yang kedua apa tadi, Pak? Itu aja tentang mengulas nama sorok. Oh iya. Gini Pak, mengenai doa, misalkan doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, itu doa dari siapa? Dari Al-Quran. Ya. Rabbi habli minas solihin. Ya, terus Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa teks dari Al-Quran. Kalau kita sebagai orang yang berdoa kemudian banyak yang mengaminkan dan kita mau mendoa, mau memakai doa, teks doa itu, teks doa yang tadi dari Al-Quran, tidak boleh kita merubah jadi Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Kan itu teksnya dari Al-Quran, gak boleh ada yang merubah. Ya, kayak tadi Rabbi jalni muqimas sholati, jadi Rabbi jalna muqimas sholatana, gak boleh, itu Al-Quran. Nah, ini gimana? Makmum yang mengaminkan doa itu kan buat pribadinya yang berdoa. Itu makmum yang mengaminkan pun sama doanya seperti doa yang sedang berdoa. Bagus, lebih baik seperti itu. Tapi kalaupun misalkan yang mengaminkan, dia pun sama doanya seperti itu. Pun sama doa kalaupun misalkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu kan dari Nabi. Kan ini mutakalim wahdah, saya.
Apabila ada yang berdoa seperti itu, aminkan aja. Itu sama, yang mengaminkan itu doanya kayak yang berdoa. Nah kayak gitu. Untuk sendiri, misalkan saya ya, Robbi jalni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, kata Pak Ustadz Sutarno, amin. Pak Ustadz Sutarno yang mengaminkan pun sama doanya kayak apa yang saya ucapkan itu. Karena itu doa Al-Quran tidak boleh dirubah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu kan untuk sendiri ya, Sayyidul Istighfar. Itu kalau doa dari Nabi, menurut sebagian ulama boleh kita pakai na. Andaikan orang yang berdoa enggak paham sorob, enggak paham nahwu, ya dia sesukanya aja karena disuruh berdoa gitu kan. Itu yang mengaminkan pun sama doanya seperti orang yang sedang berdoa gitu. Betul, untuk dirinya sendiri. Betul, untuk dirinya sendiri. Tapi andai kata ada orang yang mengaminkan pun sama doanya seperti orang yang berdoa. Gitu. Ya. Tapi kalau doanya dari ulama, misalkan apa doa dari ulama itu? Model apa doa dari ulama itu? Gimana? Allahumma ighfir lana. Ya pokoknya doa-doa yang dari ulama lah ya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu, itu dari Nabi. Pokoknya kalau ada doa dari ulama, kalau memang diaminkan oleh orang yang berdoa itu harus pakai mutakalim ma'al goer. Na gitu. Kami semua kan gitu. Robik Fili Sigoro. Tapi kalau yang imamnya Robin Fili wali walidayah warahmah kapan bayani sukiro, itu kan teks hadis itu. Gimana itu? Bisa dipakai? Bisa dipakai. Cepatnya bisa dipakai lah gitu. Alasannya kan panjang. Tadi yang saya sebutkan. Ya. Kita husnudzon aja. Ana inda doni abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Begitu aja udah, husnudzon sama Allah. Ya, karena tadi dasarnya tadi. Ya. Hadis aslinya dari At-Tirmidzi, apabila ada orang yang membaca Allahumma ajirni minanar sebanyak 7 kali di setiap ba'da maghrib atau ba'da subuh, maka dia akan terhindar dari api neraka. Adapun tambahannya itu bukan dari Nabi. Yang dari Nabinya Allahumma ajirni minanar sampai 7 kali. Itu. Ya, secara umum, secara global, kalau kita menahan ingin buang angin ketika sholat kita makruh. Secara umumnya gitu. Tapi ada ulama-ulama yang istilah kata kita sebut moderat lah ya. Moderat itu ya kasihan sama makmumnya. Apabila nahan kentutnya di tengah rakaat kedua, ya lebih baik buang aja. Buangnya di luar, jangan di dalam. Kan gitu. Tapi kalau sudah di akhir-akhir sholat, itu kan kayaknya kayak gimana gitu ya. Ya, level-level kita nggak inilah, masih sayang gitu kan. Kayak yang kehilangan pahala kan gitu. Ya. Kalau memang ya beberapa detik lagi mau selesai sholat, ya lebih baik kalau memang bisa tahan aja. Ya. Itu. Tapi kalau di pertengahan, apalagi di awal-awal sholat, buang aja. Keluar dulu. Iya. Iya sih ya harusnya. Ya itu dia, supaya menghindari ketidakkhusyuan, maka ada apa? Ada hadis yang kemarin, la sholata bihadrati ta'am kan gitu. Jangan sholat kalau makanan sudah dihidangkan, dan jangan sholat apabila kita menahan kebelet pipis atau kebelet buang air besar. Nah itu
gangguannya pasti tidak khusyuk. Itu ya. Ya. Tidak, tidak. Iya. Kayaumi waladathu ummuhu kan itu. Pertama dia masuk Islam itu seperti halnya dia dilahirkan baru oleh ibunya. Tidak, kewajiban-kewajiban dia yang sebelum-sebelumnya, karena itu dia belum Islam. Kalau sudah Islam, nah disitulah dia tertaklif gitu. Dia sudah terbebani hukum-hukum yang ada dalam Islam. Di saat itu juga dia harus melaksanakan hukum-hukum ajaran Islam. Adapun yang sebelumnya, misalkan dia sebelumnya Kristen, mohon maaf, itu nggak perlu dia sholat sebelumnya gitu. Kecuali kalau kita sudah ngaku Islam dari lahir, balik kita nggak pernah sholat, umur 40 tahun baru sadar, nah wayahna itu. Dari mulai balik dia 15 tahun sampai 40 tahun itu, ya wayahna, gimana lagi? Sholatnya dicicil aja. Ya, kan kemarin udah dibahas. Abu Dawud nomor hadis 442. Ya. Man nasiya sholatan, barang siapa yang terlupakan akan sholatnya, fal yusolliha idza dzakaraha, maka sholatlah dia ketika dia ingat. La kafarata illa bidzalika. Tidak ada kafarat kecuali dengan cara itu. Ya maksudnya ganti sholatnya, nggak ada kafarat lain, nggak ada fidyah, nggak ada qada dengan orang lain, nggak ada. Ya sholat itu ya kewajiban dia antara dia dengan Allah. Karena awalumah, karena sesuatu yang paling pertama nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang hamba yang ngaku Islam adalah sholatnya. Itu, ya, udah Isa, supaya kita tidak terlalu lama. Nantilah insya Allah kalau memang ada waktu kita buka lagi ya Pak Ustadz ya, malam Kamis, tanya jawab atau diskusi. Terima kasih Bapak-bapak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.